Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Silvi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Silvi dalam materi tematik tema 6 subtema 1 dan 2. Sebelum kita memulai belajar, kita mengucapkan basmalah dulu. Agar apa anak-anak? Agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tema 6 subtema 1 dan 2, yaitu tata tertib di sekolah dan aturan di perpustakaan. Jadi, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tata tertib. Kira-kira anak-anak tahu enggak ya apa itu tata tertib? Bagi yang belum tahu, di sini Bu Silvi akan menjelaskan, yaitu apa yang dimaksud dengan tata tertib. Tata tertib di sini adalah peraturan yang wajib dipatuhi dan dilakukan. Jika melanggar, maka kalian akan mendapatkan sanksi tertentu yang sudah ditentukan. Jadi anak-anak, tata tertib ini yaitu peraturan yang wajib kita patuhi. Jika kita melanggarnya nanti anak-anak, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa kira-kira ya? Sanksinya tersebut atau hukumannya itu bisa ditentukan atau sudah ditentukan. Di sini tata tertib ini anak-anak dibuat bertujuan untuk apa? Yang pertama yaitu agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawabnya dan hak atau kewajibannya. Yang terakhir, yaitu agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Di sini, manfaat tata tertib ini anak-anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menjaga kenyamanan lingkungan kita. Yang kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa kebersamaan. Selanjutnya kita akan masuk ke tata tertib sekolah. Tadi tata tertib, sekarang kita juga harus tahu apa sih tata tertib di sekolah itu. Jadi, tata tertib di sekolah yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagi siapa? Bagi seluruh pihak. Entah itu untuk siswanya, gurunya, dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di sini manfaat adanya tata tertib di sekolah itu apa sih kira-kira? Yaitu yang pertama, melatih siswa bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu mengingatkan tugas kita atau tugas sebagai pelajar. Yang ketiga, yaitu menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya, yaitu menghilangkan pertikaian sosial di antara siswa. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya, sekolah lebih terkenal oleh masyarakat. Di sini ada beberapa contoh tata tertib di sekolah. Pasti anak-anak tahu ya, contoh apa saja tata tertib di sekolah. Yaitu yang pertama, membuang sampah harus pada tempatnya dan tidak boleh sembarangan. Jadi anak-anak, ketika kita di lingkungan sekolah pun kita wajib hukumnya membuang sampah di tempatnya, tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Yang kedua, siswa harus tepat datang ke sekolah pada jam 7 pagi dan di atas jam tersebut akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Yang ketiga, yaitu siswa berkewajiban menjalankan piket kelas. Selanjutnya,
Setiap siswa berkewajiban menjaga nama baik dari sekolah. Selanjutnya yaitu siswa tidak boleh mencuri di dalam area sekolah maupun di luar. Karena apa? Karena akan membuat citra sekolah menjadi buruk. Dan yang terakhir yaitu siswa harus mengikuti upacara setiap hari Senin dan tidak boleh terlambat. Di sini ada hal-hal yang diperbolehkan ketika kalian berada di dalam lingkungan sekolah. Ya, yang pertama yaitu bersosialisasi dengan siswa lainnya dan guru. Terus yang kedua yaitu mendapatkan ilmu dari bapak atau ibu guru. Selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya tadi sudah hal-hal yang diperbolehkan yang dilakukan di sekolah. Sekarang kita akan membahas yaitu hal-hal yang tidak boleh atau tidak diperbolehkan dilakukan di dalam sekolah. Yaitu pertama, mengganggu siswa lainnya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu siswa satu dengan siswa lainnya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan asusila. Yang ketiga yaitu kita tidak diperbolehkan untuk melawan guru. Yang keempat, melakukan pelanggaran sekolah. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh datang terlambat. Dan yang terakhir, kita tidak diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelajaran. Jadi kita harus mengikuti pelajaran. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas tata tertib, sekarang kita masuk ke aturan. Jadi apa sih itu aturan itu? Jadi anak-anak, aturan ya, yaitu merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Dan aturan ini anak-anak membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Jadi dengan adanya aturan ini anak-anak, diingat-ingat, dengan adanya aturan ini kalian bisa mempunyai batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh kalian lakukan. Di sini ada manfaat aturan. Jadi manfaat aturan itu kira-kira apa sih Bu Silvi? Jadi setiap aturan itu ada manfaatnya. Yaitu yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih disiplin. Yang kedua, yaitu hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Yang ketiga, yaitu terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Dan yang terakhir yaitu mempunyai sikap tanggung jawab. Di sini baru kita masuk yaitu apa itu aturan di perpustakaan. Jadi di sekolah kita itu pasti ada perpustakaannya. Hayo Bu Silvi mau tanya, apa kalian sudah tahu perpustakaan di sekolah kita letaknya di mana? Pinter sekali, sudah tahu ya semua. Dan di sini anak-anak, ternyata di perpustakaan itu juga ada aturannya. Jadi kalian tidak serta-merta tiba-tiba datang masuk gitu ya. Jadi di perpustakaan itu juga aturannya. Di sini aturan di perpustakaan itu adalah aturan yang dibuat oleh perpustakaan dan harus dan wajib hukumnya dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Di sini ada beberapa contoh tata tertib perpustakaan. Mungkin di sekolah kalian sudah baca ya. Di sini Bu Silvi akan mengingatkan bagaimana tata tertib di perpustakaan. Setiap pengunjung wajib satu, mentaati tata tertib perpustakaan. Yang kedua, mengisi buku kunjungan.
Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan. Yang keempat, menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca. Dan selanjutnya, mengembalikan buku yang telah dipinjam sesuai dengan waktunya atau secara tepat waktu. Selanjutnya, dilarang membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. Di sini manfaat perpustakaan untuk sekolah sendiri. Jadi di sekolah itu ada perpustakaan ini juga ada manfaatnya. Yaitu apa? Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid atau para siswa terhadap minat membaca. Yang kedua, yaitu perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa-siswi. Selanjutnya, perpustakaan sekolah dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya, tugas untuk kalian di rumah, nggih. Jadi tadi Bu Silvi sudah menjelaskan apa itu tata tertib, terus tata tertib di sekolah, manfaatnya seperti apa, contohnya seperti apa. Sekarang silahkan dikerjakan, nggih. Bu Silvi memberikan 10 soal, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Silvi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa pesan dari Bu Silvi, selalu jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat ketika kalian belajar walaupun daring di dalam atau di rumah. Sekian pembelajaran dari Bu Silvi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.